Sawadikap. Selamat datang di episode nonton episode ke-80 atau 80.0, sebuah review no spoiler dari film Thailand berjudul Shutter. Atau dalam bahasa Thailand, Shutter. Nggak bisa bahasa. Anyway, ini Shutter yang versi Thailand ya. Mungkin ada Ya. yang tahu versi Hollywoodnya, karena ini adalah film yang banyak di remake. Selain di Hollywood, dia pernah di remake di bahasa Tamil dan juga bahasa Hindi ya. Jadi di India ya. Shutter sendiri adalah film tahun 2004 asal Thailand bergenre supernatural horror, disutradarai oleh Banjong Pisantanakun. Ini adalah sutradara dari Pima, sutradara dari Alone, sutradara dari Hello Stranger ya. Sutradara kenamaan Thailand lah ya. Dan Park Pum Wong Pum dibintangi oleh Ananda Everingham ya, ini orang ngeblasteran gitu ya. Natha Weranuch Tongme dan Achita Sikamana. Film ini berfokus pada gambar misterius atau foto misterius yang dimunculkan yang muncul pada foto setelah dicuci. Nah, zaman dulu foto itu tidak digital seperti sekarang. Kalau kalian taunya cuma cekrek dari HP, dari kamera, terus tahu-tahu bisa langsung di print, itu zaman sekarang. Zaman dulu foto itu pakai yang namanya film. Ada negatifnya, harus ke kamar gelap, dicuci baru bisa jadi foto ya. Siapa tahu kalian ini generasi Z tidak tahu foto analog ya. Jadi itu kan agak singkat tuh kalau menurut Wikipedia ya. Kalau menurut IMDb ini sinopsisnya lebih oke nih. Jadi seorang fotografer muda dan pacarnya menemukan bayangan misterius pada foto-foto yang mereka ambil setelah mereka mengalami sebuah kecelakaan tragis. Mereka kemudian menyadari bahwa seseorang tidak dapat lari dari masa lalunya. Serem gak tuh? Shutter. Jadi ya intinya seperti itu. Ada cowok cewek pacaran, cowoknya fotografer, foto-foto. Lama-lama kok di foto yang setiap diambil ada gambar-gambar misterius, bayangan misterius. Kadang bentuknya cuman kayak siluet, kayak cahaya, kayak flare. Tapi kadang gambarnya mulai membentuk seperti bayangan gitu. Jadi tema yang sangat menarik ya. Apalagi kalau kita menilainya pada tahun 2004 ini mungkin sesuatu yang sangat inovatif dan sangat segar. Jadi lu mengambil tema supernatural dari ngomongnya apa ya, kesalahan atau kecacatan yang ada pada foto gitu. Kan sering disebut orbs atau apa gitu ya, bahwa penampakan dan sebagainya. Jadi setahu kita sih kemungkinan ini adalah film pertama atau film masif, film besar pertama yang mengangkat tema tersebut. Jadi film ini adalah box office yang sangat sukses di Thailand, menjadikannya salah satu film horor paling terkemuka dan paling dikenal di Thailand dan di seluruh dunia. Itulah tadi kenapa ada remake-nya di versi Hollywood tahun 2008 dan juga remake dalam bahasa Tamil dan bahasa Hindi. Nah, seperti biasa di episode nonton langsung to the point. Shutter ini bagus atau enggak dan layak ditonton atau enggak? By the way, Shutter ini bisa ditonton secara legal di Netflix. Jadi, karena bukan di bioskop, kita jadi ngomongnya layak nggak sih kamu langganan Netflix untuk nonton Shutter? Layak. Layak. Bagus? Bagus. Mm-mm. Bagus. Kalau menurut aku sendiri, film Shutter ini adalah film yang bagus, layak untuk lo perjuangkan. Istilahnya lo mau langganan Netflix dan salah satunya lo nonton Shutter, sangat layak. Cuman mungkin sedikit catatan. Film ini adalah film tahun 2004. Ya. And this movie or this film doesn't age very well. Jadi ya itu aja lo catat. Nah, jadi film ini mungkin pada tahun 2004 sangat luar biasa, sangat inovatif. Tapi 16 tahun kemudian mulai terlihat umurnya. Itu sih ya. Nah, langsung ke sisi positif maupun negatif dari Shutter. Menurut kamu gimana? Positifnya dulu. Sisi positifnya dia ya cukup serem ya. Apalagi kalau kamu nontonnya pas dia baru-baru gitu. Jadi ini aku nonton ini udah ke Sekian kali ya? ya. Hmm. Jadi aku pernah nonton yang Hollywood 1 kali, terus yang Thailand aku pernah nonton 2 kali. Nonton yang mana dulu kamu?
Aku nontonnya Hollywood dulu masalahnya. Hollywood dulu, baru Thailand. Ya. Udah 2 kali, oke. Terus? Hollywood Menurut kamu aja kan gimana? udah 2008 kan. Heeh, Berarti yang Thailand aku nontonnya udah lewat dari 2008. Heeh. Terus menurut kamu gimana? Menurut aku ini kalau untuk yang penakut sih mungkin agak nggak kuat sih nonton ini. Serem ya? Iya, temen yang penakut nggak, menurut aku nggak akan bisa. Cewek-cewek itu kayak gitu, pasti nggak bisa. Karena dia ini sih, hantunya sih tampangnya cukup serem. Yes. Ya, terus lumayan sering. Nggak cringe. Dalam Ya. arti kayak misalnya kalau lu nonton review kita yang sebelumnya, horror Thailand juga, coming soon, menurut kita penampakan hantunya nggak serem dan malah cringe gitu. Kalau ini nggak. Jadi lu kalau mau bikin film horror, cari orang yang mukanya emang serem. Iya. Ini aktris yang jadi hantunya dia nggak dandan hantu aja udah serem. Udah sih nggak, kelihatan. bukan nggak enak yang mukanya beda gitu. Achita Sikamana. Dan lu ngeliat foto-fotonya sekarang juga memang penampilannya edgy, bro. Iya, unik-unik dia sih. Iya. Heeh. Iya. Jadi Iya, itu itu aku ya. bilangnya muka hantunya itu sesuatu ya buat yang penakut. Aku juga setuju. Jadi dia sebagai sebuah film horor, dia serem. Cukup serem. Ya, terus Apalagi? ya terus cara hantunya mengganggu si tokoh yang terganggu itu, tokoh utamanya. Ya. Ini itu aku hanya dengar kamu oke. ngomong aja, karena aku paham itu agak merinding gitu. Iya, Nah, karena itu keren. dia sangat dekat denganmu. Ya, seperti ada lagu Indonesia nanti ya kamu akan tahu ya. Lagunya siapa Mbah Oh, ya lagunya almarhum. Iya. Ya udah jangan Ya sebut itu ya, ya itu lagunya ya. almarhum tokoh reggae. Iya. Itu caranya dan terus dengan cara itu kita mengetahuinya juga belakangan sekali Betul. dari scene terakhir ya termasuk terakhir. Nah, itu yang oke banget menurut aku. Jadi menurut aku habis kita nonton klimaksnya itu ya di terakhir. Tapi yang nggak bikin kita bosen nonton lama terus baru kita di belakangnya kita dibuat ketakutan itu terus filmnya selesai nggak gitu sih. Betul. Nah, ya film ini diakhiri dengan cara yang bagus. Ya. Kalau ada lagi positifnya? Ya, kalau dari aku positifnya sebagai film horor cukup serem dan nilai yang harus gue berikan tinggi adalah karena film ini menurut gue sangat inovatif. Yaitu tadi temanya nggak biasa gitu ya. Biasanya kalau lu film horor apa sih? Rumah disetanin ya kan? Apalagi penyihir, apalagi sekelompok remaja main ke Iya, tempat iya. horor gitu. Uka-uka gitu. Ini adalah menurut gue sesuatu yang ya lu boleh ngatain gue mungkin lu aja belum pernah nonton film lain, tapi buat gue ini sesuatu yang baru, apalagi tahun 2004 dia bisa mengambil sebuah premis dari foto gitu dan itu bagus banget. Bukan cuma premisnya yang bagus, eksekusinya juga bagus. Ya kan, bagaimana dia cara melihat setannya harus dengan foto. Mungkin kalau lu pernah main game ya Fatal Frame gitu, Iya. mungkin agak-agak ke arah sana, tapi gue sangat menghargai karena setahu gue dia salah satu pelopor yang pakai ini di film gitu kan. Dan juga itu tadi bukan cuman masalah foto-fotonya itu, masalah posisi setannya ini menghantui lu itu juga sangat inovatif menurut gua. Sekali lagi di tahun 2004 bisa kepikiran kayak gitu itu keren. Dan sekali lagi bukan cuma ide yang bagus tapi dieksekusi dengan sangat mulus, dengan sangat baik. Dan ya itu, setannya juga nggak cringe, jalan cerita relatif oke. Intinya horor lu bisa nyampein seremnya kan, ceritanya mungkin kita akan bisa cukup memaafkan kalau horor lu udah nyampe, ya udah oke. Dan Shutter ya bisa kayak gitu sih. Dan juga mungkin kalau lu suka agak film yang agak dark ya, agak jahat gitu, ya ini orang-orangnya jahat, jadi mereka mampus ya memang Iya, harus mampus ya. pantes lah ya, biarin Jadi aja. ada Ya, berbau revenge. ada revenge yang agak dark di sini, tapi ya gue suka sih, maksudnya bukan yang gue suka kekerasan atau apa tapi dia berani mengambil tema yang agak-agak dark, agak-agak membuat orang mungkin tidak nyaman, diangkat dan ya dieksekusi dengan baik endingnya kayak gitu. Kalau negatifnya ada nggak?
Negatifnya ya kayak tadi kamu bilang ya, this movie doesn't age well. Ini aku nonton lagi di tahun 2020 setelah sekian lama. Ya itu mungkin kayak sekarang kan gitu, kayak di film ini kan kalau mau lihat hantunya capek harus nyuci fotonya dulu gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal pakai handphone gitu kan, jadi lebih cepat. Mungkin filmnya jadi dari 2 jam mungkin jadinya 1 jam aja gitu ya. Gitu. Terus nggak tahu ya, apa karena aku makin tua, apa aku nonton semakin banyak film, aku jadi merasa hantunya udah nggak seserem waktu dulu aku nonton. Waktu gitu. pertama. Iya, waktu pertama. Aku malah merasa si aktris yang jadi hantu ini lebih baik dia tidak berdandan sebagai hantu, karena sebagai waktu dia jadi hantu aku lebih tidak takut Daripada jadi biasa dia ya. orang biasa aja udah nyeremin ya Orang mukanya. biasanya lebih serem. Kasian juga dong. Iya. Oke, kalau dari gua sih doesn't age well-nya ya namanya film lama ya. Ini sebenarnya agak nitpicking lagi sekali lagi. Kalau lu tipe orang yang lebih suka nonton film-film dengan gambar kekinian gitu ya, ini kelihatan banget sih film tahun 2004 gitu. Gambarnya tidak setajam gambar film-film baru. Coloringnya juga kayak gitu, itu ya gue sampein aja sebagai review karena mungkin mengganggu untuk beberapa penonton gitu ya, terasa agak jadul gitu. Lalu juga kayak bagaimanapun pada tahun 2004 inovasi tema maupun eksekusinya maupun gambar-gambarnya, cara dia ngambil itu luar biasa banget sih menurut gua di tahun 2004. Tapi di tahun 2020 ketika sudah banyak film makin maju gitu ya, dan kalau lu juga banyak nonton film, ini dia menjadi tidak sespesial itu gitu. Walaupun dia tetap sebuah film yang bagus gitu. Cuma kalau lu udah banyak nonton film horor, kemungkinan besar dia tidak sespesial pada saat dia baru dirilis itu. Sama nggak tahu ya, makin tua makin nggak takut sama horor yang terlalu nonjolin kesereman setannya. Ya itu juga. Secara fisikal gitu. Jadi kayak apaan sih? Jadi Terlalu lucu jump gitu. scare. Kalau gue merasa gue semakin tua gue makin ngeri horor itu kalau yang kayak atmospheric horror gitu. Jadi suasananya udah ngeri banget Hantunya gitu. nggak kelihatan, terus tiba-tiba kejadian apa ya gitu-gitu lebih serem. Bukan yang cuma kayak sekedar jump scare atau bagaimana gitu, lebih kayak Hereditary, kayak Get Out gitu yang Waktu itu memang kita nonton Promise. The Promise gitu ya. Jadi nggak serta-merta cuma nunjukin muka setan yang sok-sok serem gitu. Nah, mungkin di film ini ya dia nggak ngambil jalur itu sih, belum ngambil jalur itu gitu. Walaupun sekali lagi setannya lebih baik daripada kebanyakan film setan kebanyakan, Bukan atau baik hati ya. lebih nyeremin gitu, lebih bisa diterima, lebih nggak cringe daripada setan-setan di film horor kebanyakan gitu sih. Itu aja sih. Tapi basically sebagai sebuah film menurut gue lu harus nonton Shutter karena ini adalah film yang terutama di ranah Asia mungkin ya adalah sebuah film yang legendaris dan cukup penting untuk lu tonton, apalagi kalau lu memang cinephile gitu, lu pencinta film, bukan hanya kayak nonton film suka-suka aja, tapi lu memang kayak mau tahu, oh dulu tuh pernah ada film kayak gini ya gitu ya, film yang cukup bersejarah, yang cukup berpengaruh gitu. Gua rasa Shutter perlu sih masuk ke katalog. Kayak misalnya kalian suka The Ring, The Grudge. Nah, itu kalian kan nonton film-film ini. yang kayak lu harus nonton lah gitu. Paling enggak lu pernah nonton. Jadi kalau lu ngobrol sesama orang yang suka film nyambung kayak gitu gitu. Ada segitunya sih. Itu aja. Jadi kamu kasih nilai berapa untuk Shutter? Shutter. 2004. Tahun 2004 ya. Aku kasih dia nilai di tahun 2020 sebagai horor. Kamu boleh kasih 2 deh. Seandainya kamu kayak nonton di 2004 Waduh, dan kalau aku sekarang- nonton 2004 itu aku masih sekolah, masih anak sekolah itu bisa nggak tidur kayaknya. saking serem. Iya. Ini lumayan serem. Waktu itu mungkin aku kasih dia 95 gitu waktu itu. Hmm. Aku dulu nonton The Ring aja stres. Kalau sekarang Sekarang aku kasih dia ya 78. oke. 80 lah, 80. Kalau gue nonton di 2004 mungkin gue kasih nilai 89. Sekarang di 2020 gue harus kasih nilai 77 lah.
gitu. Jadi masih oke. Mungkin 20 tahun lagi tambah turun ya. Iya. Tapi ya wajar ya, kadang lu harus menilai film Karena- melihat pada waktu itu gitu. Karena 20 tahun lagi mungkin ketika kamu bercermin kamu akan lebih takut daripada melihat hantu. Sedih banget. Semoga enggak sih. Jangan lupa lu like, komen, subscribe, dan share ke teman lu yang suka nonton film horor Thailand maupun suka moto. Pernah Shutter ya kan. Siapa tahu di foto lo ada apa-apa ya kan. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar selalu dapat info terbaru untuk tahu video-video di Lian Channel dan juga nonton iklannya, klik iklannya biar kita bisa nonton terus secara legal dan mereviewnya untuk kalian semua. Itu aja untuk episode nonton kali ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Sawadikap. Selamat datang di Abis Nonton episode ke